saya Batal Wafi, saya mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, D3 Fisioterapi pada tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah patologi. Yang pertama itu ada jelaskan patologi pada kasus rheumatoid arthritis. Yang kedua ada jelaskan patologi pada kasus osteoartritis. Yang ketiga ada jelaskan patologi pada kasus luka bakar. Yang keempat ada jelaskan patologi pada kasus osteoporosis. Yang kelima ada jelaskan patologi pada kasus hipersensitif. Nah, yang langsung saja ya kita mulai. Yang pertama itu ada rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis itu adalah peradangan sendi rematik orang awam. Autoimun, setiap manusia memiliki autoimun yang fungsinya melawan berbagai penyakit, tapi ada beberapa orang yang mempunyai beberapa faktor yang terlahir dengan penyakit autoimun. Nah, jika menyerang pada sendi apapun, maka itu disebut rheumatoid arthritis. Nah, setiap jenjang usia bisa terkena rheumatoid arthritis. Jadi penyakit ini tidak memandang umur. Nah, gejala dari rheumatoid arthritis itu yang pertama ada pagi-pagi kita bangun tidur itu sendi-sendi kita kerasa kaku. Nah, waktu kakunya itu sampai setengah jam kurang lebih. Nah, terus juga rheumatoid arthritis menyerang sendi-sendi kecil, ujung jari kaki, jari tangan, dan juga banyak sendi kecil yang kena simetris. Misal kena di telunjuk kanan, yang kiri juga jari kaku. Nah, yang kedua ada osteoartritis. Nah, osteoartritis itu apa sih? Nah, osteoartritis itu adalah pengertian penyakit kronis pada tulang dan sendi yang terjadi kerusakan pada tulang rawan. Nah, penyebab dari penyakit ini adalah secara natural bakal terjadi. Contohnya penambahan usia tulang rawannya menjadi aus. Nah, secara sekunder itu penyakit sebelumnya. Contoh infeksi atau patah tulang. Nah, gejala dari penyakit ini yaitu nyeri pada lutut saat naik tangga. Terus juga nyeri sendi pada bangun tidur. Sendinya juga kaku. Terus perubahan bentuk menjadi O atau menjadi X. Gitu. Nah, ada derajatnya nih. Derajat 1 itu muncul penyempitan celah sendi. Yang kedua ada penonjolan tulang. Yang ketiga ada peradangan di sekitar sendi. Nah, yang keempat itu ada terjadi kerusakan tulang rawan di semua area. Penonjolan tulang di semua area, penyempitan sendi. Nah, yang ketiga itu ada luka bakar. Nah, luka bakar itu adalah cedera yang terjadi ketika jaringan tubuh bersentuhan langsung atau terpapar panas dan api, uap cairan, benda panas, dan lain-lain. Nah, derajat 1 itu yang pertama ada kerusakan lapisan kulit terluar. Nah, ini semakin tinggi derajatnya berarti semakin parah resikonya. Yang kedua itu ada kerusakan lapisan kulit terluar hingga dalam. Nah, yang ketiga itu ada menembus lapisan lemak, bahkan otot dan tulang. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu ada pemberian salep tropikal. Nah, itu di derajat 2. Nah, kalau di derajat 3-nya itu ada bersihkan dengan air, pastikan tidak ada gula dan jaringan mati. Berikan tool 1 cm dari tepi luka, ganti selama 24 jam. Jadi setiap 24 jam ganti. Nah, kita yang keempat langsung nih. Ada yang namanya osteoporosis. Nah, osteoporosis itu apa sih? Nah, osteoporosis itu adalah kelainan tulang yang ditandai oleh berkurangnya kekuatan tulang dan meningkatnya resiko fraktur. Nah, secara primer itu tipe 1 ada pasca menopause. Yang tipe 2 ada usia 75 tahun ke atas. Nah, terus sekundernya itu ada pengkonsumsi obat kortikosteroid atau anti kejang dalam waktu jangka lama. Nah, faktor tidak dapat dimodifikasi yaitu ada usia tua, jenis kelamin, sama riwayat keluarga. Nah, yang dapat dimodifikasi yaitu merokok, kekurangan kalsium, mengkonsumsi alkohol, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada hypersensitivitas, yaitu adalah reaksi-reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi ketika jaringan tubuh yang normal mengalami cedera atau terluka. Nah, tipe satunya itu ada reaksi anafilaksi. Nah, di sini antigen atau alergen bebas akan bereaksi dengan antibodi. Dalam hal ini, lagi yang terikat pada sel mast atau sel basofil dengan akibat terlepasnya histamin, keadaan ini menimbulkan reaksi tipe cepat.
Nah, yang tipe kedua itu ada reaksi sitotoksik. Nah, itu di sini antigen terkuat pada sel sasaran. Antibodi dalam hal ini LGE dan LGM dengan adanya komplement akan diberikan dengan antigen, sehingga dapat mengakibatkan hancurnya sel tersebut. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang cepat menurut Simolin pada tahun 1986. Nah, reaksi alografi dan Ulkus-Moren merupakan reaksi jenis ini. Nah, kita langsung ke tipe yang ketiga, yaitu reaksi imun kompleks. Nah, di sini antibodi berikatan dengan antigen dan komplement membentuk kompleks imun. Keadaan ini menimbulkan neotropical motaktik, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau kerusakan lokal, pada umumnya terjadi pada pembuluh darah kecil. Nah, pengejauhan tahannya di kornea dapat berupa keratitis, herpes simplex, keratitis karena bakteri, dan jamur. Reaksi demikian juga terjadi pada keratitis herpes simplex. Nah, kita langsung ke yang tipe paling terakhir nih, ada reaksi tipe 4, yaitu tipe 4 reaksi tipe lambat. Nah, pada reaksi hipersensitif tipe 1, 2, dan 3 yang berperan adalah antibodi. Nah, sedangkan pada tipe 4 yang berperan adalah limfosit T atau dikenal sebagai imunitas seluler limfosit T. Nah, pada limfosit T peka bereaksi dengan antigen dan menyebabkan terlepasnya mediator atau limfokin yang jumpai pada reaksi penolakan pasca keratoplasti, keratonjungtivitis flicten, keratis herpes simplex, dan keratis disciformis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau yang membuat penonton kecewa, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan seluruh kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.